Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Akmal Pandi. Baik, sekarang ini saya ada di kampung halaman saya di Batu Santung. Ya, sesuai dengan namanya Batu Santung. Batu jalanannya di sini kita kalau lewat Santung Santung. Ya, tapi sekarang sudah mulai diaspal saya lihat. Nah, sebenarnya saya cuma ngisi kegabutan saya, mau coba bikin video, mau mengingat kembali masa kecil yang dulu ya. Nah, bagaimana ya, mungkin lebih ke room tour yang dulunya ya, yang dulunya maksudnya room tour rumah yang dulu saya. Nah sekarang kan ini alhamdulillah sudah, walaupun belum, ini masih kelihatan batunya belum diplasteran, belum dicat dan sebagainya. Eh, karena orang tua saya fokusnya ke pendidikan dulu untuk anak-anaknya, jadi tidak fokus untuk menyelesaikan atau merenovasi rumah. Nah, saya mau memperlihatkan bagaimana kondisi rumah saya sebenarnya yang dulu dan apa-apa fasilitasnya. Asik, fasilitas udah seperti hotel nih. Oke, kita lihat ya. Oh ya, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, mungkin alangkah lebih baiknya teman-teman bantu like, share, dan subscribe video ini supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya, untuk mungkin hiburan diri saya sendiri atau ya, bisa mengisi kekosongannya teman-teman. Terima kasih. Nah, sekarang saya sudah ada di rumah yang dulu. Jadi, sekedar informasi dulu, waktu saya umur berapa ya, berapa tahun. Bukan dari lahir sih, karena dari lahir, saya kan lahirnya di Malaysia, asik. Dari umur sekitar 2 tahun, 3 tahunan kali, sampai SD kelas berapa ya? Sampai SD kelas 2 kali ya. Saya tinggalnya di rumah panggung seperti ini. Nah, tapi ini sudah diperkecil karena kan semenjak ada rumah yang di bawah yang batu bata itu, ini di belakang sekarang dijadikan gudang. Nah, gudang untuk barang-barang atau untuk mungkin hasil tani dan sebagainya. Nah, dulu ini temboknya masih agak depan sedikit supaya agak luas sedikit. Nah, dan dulu untuk gudangnya, untuk ini di atas. Nah, ini kan ada di atas lantai 2. Kita naik ke sini untuk ke atas lantai 2. Itu bukan untuk lantai 2, ini bukan untuk tempat tinggal, tapi ini namanya, kalau orang Bugis sebut namanya rakeang. Apa itu? Rakeang itu adalah tempat untuk orang-orang suku Bugis menyimpan hasil tani, misalnya jagung, padi dan sebagainya. Jadi kita akan coba naik ke atas ya. Saya simpan kamera dari sini. Ternyata di atas itu sudah dijadikan gudang juga, tapi untuk hasil taninya sudah berkurang karena saat ini orang tua saya fokusnya pergi merantau di Kalimantan, dan sekarang begini penampakannya di atas, sangat dekat dengan seng untuk simpan barang-barang. Mungkin ini sudah berpuluh-puluh tahun ini barang-barang yang di atas. Seperti itu. Dulu ini full, biasanya orang Bugis di sini full itu jagung, padi dan sebagainya. Seperti itu. Saya mau turun dulu, saya mari. Selanjutnya saya mau menunjukkan alat penerangan, salah satu alat penerangan yang digunakan pada zaman dulu. Kan di sini di dusun saya masuk listrik saja itu waktu saya SMP kelas 1 kali, kelas 2 apa kelas 1 baru masuk listrik. Nah, dulu kalau kita mau penerangan di ruang utama, kita pakainya yang ini. Nah, ini saya lupa juga namanya apa. Yang jelas ini yang digunakan dulu untuk penerangan di tempat utama. Saya kasih turun coba dulu ya. Oke, nah ini bisa dibawa kemana-mana.
Ini biasa juga dibawa pada saat kita mau pergi cari ikan di laut dan sebagainya. Kalau ada tengah malam, ada masanya laut itu akan surut dan kita gunakan untuk pergi mencari ikan. Kita review barangnya. Bentukannya kurang lebih seperti ini. Dan di sini, untuk lampunya di sini, dia di bawah sini. Kelihatan nggak sih? Mana ya? Dan di bawah sini untuk lampunya, tapi dia lampunya bukan bohlam, dia pakai di sini ini pipingnya, tapi dia mirip kayak jaring-jaring gitu, dimasukkan. Nah, ini bisa dibuka. Ini apanya ya di sini? Oh ya, nah di sini tempat lampunya kemarin. Masukkan ke dalam sini. Nah, untuk pada saat nyalainnya, saya agak lupa juga sedikit ya, tapi sorry ke tangan saya. Yang saya ingat kemarin ini kita ini tempat minyak tanah bukan sih? Sepertinya untuk masukkan minyak tanah deh, tapi seingat saya ini dipompa begini untuk sampai hidup di atas di sini lampunya, tapi kita pakainya nyalainnya pakai korek gitu untuk mengatur kecerahannya ini. Nah, ini bisa diputar untuk mengatur kecerahannya, diputar gini untuk mengatur tingkat kecerahan mau cerah atau tidak. Nah, sekarang kita tutup kembali. Ini sudah lama sekali, lihat sudah rusak, kayaknya ini udah tidak bisa digunakan lagi kali ya. Seperti ini udah lama sekali. Selain alat penerangan tadi, ada satu hal unik juga yang saya gunakan dulu. Kalau di teman-teman sekolah saya waktu SD itu, untuk yang menyetrika baju itu jarang sekali. Bahkan kalau bisa bilang hampir tidak ada. Karena kenapa? Di sini belum ada listrik, jadi orang nggak ada setrika. Nah, tapi saya dan adik saya dari SD itu bajunya selalu disetrika. Karena kenapa? Kami punya ini. Tapi ini setrika zaman dulu tanpa listrik. Bagaimana cara kerjanya kita lihat ya. Saya perhatian juga barangnya. Nah, dari dulu kita itu rapi, tapi ya itu setengah mati perjuangannya. Kenapa? Saya perlihatkan bentuk setrikanya ya. Bentuk setrikanya itu seperti ini. Kurang lebih seperti ini dia setrikanya. Nah, di atas sini ini ada kunciannya. Ini bisa dikunci, bisa dibuka, dan kalau kuncinya dibuka, ini dia bisa menganga begini, menganga nggak tuh? Sorry, dia bisa terbuka seperti ini di dalamnya. Nah, gunanya apa? Di dalamnya ini diisilah bara api. Bara api kita bakar kayu di dapur, kemudian barangnya atau bukan arang sih, baranya memang yang masih menyala-nyala gitu, dimasukkan ke dalam sini sehingga ini akan dia panas kan ini besi, kemudian ditutup dan dimulailah disetrikakan di baju seperti ini. Dan harus ekstra hati-hati. Kenapa? Tahu kan, arang atau bara api itu kalau dia jatuh sampai ke sini, ada yang terbang baranya atau apanya, serpihan debunya jatuh ke baju misalnya, dan kita tidak lihat dan langsung setrika, siap-siap baju putih kita yang akan dipakai hari Senin itu akan hitam dan harus dicuci kembali, dikeringkan cepat baru disetrika kembali. Dan kalau waktu menyetrika kan ini bara api, jadi ini semua tidak bisa dipegang karena panas. Cuma ini yang kayu di atas bisa digunakan. Itu pun terkadang mama saya lihat dia lapisi dengan kain, dia pegang kain ini supaya agak lebih panas, dan ini berat sekali, dan itu kita akan panas sekali, sehingga saya dulu lihat itu perjuangannya mama saya untuk dia menyetrika itu sampai bercucur keringat. Seperti itu, betul-betul perjuangan zaman dulu. Dan di sini masih banyak barang-barang saya yang saya simpan. Contoh ini buku saya IPS kelas berapa ya? Kelas 9. Lihat tulisan saya. IPS kelas 9. Di stabilo enggak tuh? Enggak jauh beda sih. Ini kenapa ada coret-coretannya? Oh, bisa pintar enggak tuh 95. Satu lagi nih, buku kelas 7 saya. Gagang bahasa daerah. Saya lihat ini buku saya kan, ya buku saya kelas 7, kelas 1 SMP. Latihan, kita coba baca ya. Kita baca nomor 1, Sapai, coba baca ya. Sapai 10 ada punaye padai riolo
drilalena abacange driawa driase iarega drisaliwena dritu. Dulu saya pintar sekali nih, bahkan nilai rapor saya ini untuk bahasa daerah itu dulu sampai 99 loh. Kita udah robek nih. Padahal 85 loh. Nah, dapat 100 dong. Intinya nilai rapor tertinggi saya yang pernah saya dapat itu adalah nilai bahasa daerah dengan nilai 99. Saya sudah mau keluar sebenarnya, tapi saya teringat ini pintu yang digunakan dari dulu sampai sekarang masih digunakan, yang rumah panggung di atas ini. Sebenarnya dulu polos, tapi saya request sama bapak saya untuk kasih masuk bentuk huruf A di pintu ini, supaya kenapa dulu waktu SD saya biasa panggil rumah teman-teman saya ke rumah, dan ini notifikasi lagi, panggil teman-teman ke rumah, dan saya biasa bilang kalau mau datang ke rumahku langsung saya pergi di perempatan rumah, dan di sana cari rumah di sebelah kanan depan sawah yang ada huruf A-nya di pintunya, karena kan di sini banyak rumah. Jadi untuk cara cara cepat menemukannya adalah dengan cari pintu rumah yang ada pintunya tertulis huruf A. Seperti itu. Oke, kita akan turun ke yang di bawah, dan sampai di umur kelas berapa ya? Sampai sekarang dari dulu kita masih tetap pakai dapur, walaupun sekarang sudah ada masih sudah ada kompor gas, tapi masih tetap terkadang menggunakan nih dapur untuk yang pakai bakar kayu. Nah, di sini ini biasa disebut juga dengan davo gitu. Nah, kenapa? Untuk masak air, selain menghemat untuk gas, di sini kita gunakan untuk membakar masak air, dan juga terkadang di sini belum ada penjual galon sampai sekarang. Dan untuk masak nasi juga terkadang di situ, karena kenapa? Itu aromanya lebih nikmat gitu. Nah, yang kedua, dulu rumah yang di depan sana belum ada, cuma yang ini, daerah yang ini saja yang ada dulu kemarin. Nah, saya perlihatkan ya, cuma daerah ini saja. Di sini dulu tertutup, belum ada di sini, ke sana. Nah, di sini, dan kembali lagi ke situ. Jadi ini cuma berapa kali berapa, dan saya ingat sekali di sini letaknya dulu, di sini adalah kasur untuk orang tua saya, kemudian di sini dulu kasur untuk saya. Jadi berhadapan di sini lorong, dan di sini sebagai ruang tamunya kemarin, dan kemudian di sana pintu keluar. Mungkin sampai di situ saja dulu untuk video kali ini. Nah, ini di atas beberapa prestasi dan foto-foto saya, walaupun susunnya tidak estetik karena bukan saya susunnya waktu wisuda. Terus ini foto saya yang ini foto saya waktu SMP, kemudian wisuda, dan di sini juga ada ini saya ikut olimpiade di Riau, dan masih banyak. Oh ya, sedikit. Dan sebenarnya saya dulu orangnya pintar. Kenapa? Saya banyak prestasi nih, contohnya prestasi dan sebagainya. Ini masih banyak lagi, tapi disimpan di sekolah dulu waktu SMA. Kemudian di sini piagam-piagam penghargaan saya pasang dulu sini full ini, tapi sudah banyak jatuh di bawah kolong ranjang. Saya tidak pernah ambil lagi. Dan ini peta negara Jerman. Saya dari SMA sudah pengen sekali mau ke Jerman, entah kenapa saya mau lihat keindahannya Berlin dan sebagainya, walaupun sampai sekarang belum terwujud. Ini apa ya, baju SMP saya lulusan, kemudian lulusan SMA. Sekian dan terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.